Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segenap jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Abrar, para pengurus masjid, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah besarnya adalah nikmat bisa beribadah kepadanya. Kalau bukan karena karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan bisa berkumpul bersama di Masjid Al-Abrar ini pada malam ini. Semata-mata karena Allah mudahkan langkah kita, Allah ringankan hati kita datang dari rumah menuju ke Masjid Al-Abrar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini malam salah satu di antara malam yang ada di bulan suci Ramadan. Bulan yang kita sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari sejak 2 bulan yang lalu. Ya, dari mulai bulan Rajab kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Maka sadar atau tidak, adanya kita pada malam ini merupakan bukti bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta di bulan Rajab, bulan Sya'ban agar Allah menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan ini sudah dikabulkan oleh Allah taala. Maka alangkah tepatnya jika kalimat yang keluar dari lisan kita adalah ucapan alhamdulillah, udah dikasih nikmat sama Allah bisa sampai ke bulan suci Ramadan. Berapa banyak kita kenal orang-orang yang dekat dengan kita, yang punya hubungan darah dengan kita, ini di bulan Ramadan ini sudah tidak bersama kita lagi. Tetapi kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala sampai di bulan suci Ramadan. Maka manfaatkan, pergunakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah ini untuk memperbanyak ibadah. Yang fardunya, yang sunnahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, baca Qur'annya, sedekahnya, ibadah-ibadah yang lainnya manfaatkan. Banyak-banyakin. Kenapa? Mumpung kita ada di bulan suci Ramadan. Belum tentu bulan Ramadan tahun depan 1445 Hijriah kita masih bisa mengalaminya. Ya, manfaatkan, gunakan setiap harinya, setiap malamnya, setiap jamnya dari bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, ini bulan selain Ramadan masih ada nama yang lainnya. Kita kenal dengan sebutan bulan Ramadan. Disebut juga dengan bulan puasa. Karena di bulan ini kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Selain bulan Ramadan dan bulan puasa, atau syahrul Ramadan atau syahrus Syiyam, ada lagi sebutan lain daripada bulan ini, yaitu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan Al-Quran? Karena di bulan inilah pertama kali Allah menurunkan Al-Quran dan bertepatan dengan
malam yang kita sedang alami sekarang ini, yaitu malam tanggal 17 dari bulan suci Ramadan. Kita kenal dengan sebutan malam Nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Ya, maksudnya malam diturunkannya Al-Quran ini adalah malam pertama kali Allah menurunkan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan atau diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awalnya Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, atau disebut juga dengan sebutan Baitul Izzah, secara sekaligus. Nah, diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus inilah yang disebut dengan malam Nuzulul Quran. Baru dari Baitul Izzah, dari langit dunia, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Kalau dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu diturunkan sekaligus semuanya. Baru kemudian dari Baitul Izzah, dari langit dunia, dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, bertahap sedikit demi sedikit. Nah, ini harus kita tahu, Pak, biar kita tambah mantap berimannya kepada Al-Quran, biar kita tambah semangat untuk mempelajari Al-Quran. Kalau saya tanya lagi, berapa jumlah juz di dalam Al-Quran? Ada berapa juz di Al-Quran? Ada 30 juz. Ada berapa surat di dalam Al-Quran? Ada 114 surat. Ada berapa ayat Al-Quran? 6.666. Yakin tuh ya? Yakin? Pernah ngitung? Pasti enggak. Pasti enggak. Saya yakin yang menjawab ayat Al-Quran 6.660 ayat itu enggak pernah menghitung ayat Al-Quran. Kok bisa yakin? Karena saya sudah menghitung jumlah ayat Al-Quran itu. Mau tahu nggak, Pak? Kasih tahu apa enggak ya? Jumlahnya itu 6.236 ayat. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, hitung. Gimana ngitungnya? Gampang. Nggak sampai 5 menit, Pak. Kalau mau. Tinggal lihat aja setiap surat, ya. Misalnya surat Al-Fatihah ayatnya berapa? 7. Kemudian tambah surat Al-Baqarah berapa ayatnya? 286. Tambah 7 berapa? 291. Ya. Kemudian 293. Kemudian ditambah surat Ali Imran ada berapa? Ada 200. Tuh tinggal tambah. Ya. Nanti ketemu jumlah 6236 ayat. Terus dari mana tuh yang menyebutkan ayat Al-Quran 6.666 ayat? Wallahu a'lam, saya juga nggak tahu. Ini sebagai apa? Wujud kecintaan kita kepada Al-Quran. Jangan sampai kita mengaku ya, orang yang beriman kepada Al-Quran, tetapi kita tidak tahu tentang Al-Quran. Minimal
pengetahuan dasar tentang Al-Quran, bahwasanya surat Al-Quran itu terbagi dua, ada yang namanya Makkiyah, ada yang namanya Madaniyah gitu. Yang Makkiyah adalah ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi kita Muhammad hijrah ke Madinah, sementara ayat-ayat atau surat-surat Madaniyah adalah ayat atau surat yang diturunkan setelah Nabi kita hijrah ke Madinah. Ini sebagai wujud kecintaan kita kepada Al-Quran. Kita mengaku bahwa kita beriman kepada Al-Quran. Kita mengaku bahwa Al-Quran adalah imam kita. Tapi ketika kita ditanya tentang Al-Quran, itu kita nggak mengetahui pengetahuan sedikit pun tentang Al-Quran. Nah, idealnya kita ini diajarkan atau diperintahkan untuk mengamalkan seluruh isi Al-Quran. Cuma model-model kita kan sangat susah ya untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Lalu apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita lakukan sebagai tanda kalau kita itu cinta kepada Al-Quran? Minimal apa Pak? Minimal apa? Kita mau membaca Al-Quran. Ya. Mau baca Quran aja, ini bisa jadi tanda kalau kita cinta kepada Al-Quran. Belum bisa bacanya, belajar. Ya. Belajar. Apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang membaca Al-Qur'an dengan lancar. Ya, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang lancar membaca Al-Qur'annya bagus, benar tajwidnya, itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama kelompoknya para malaikat. Itu kalau yang lancar. Gimana kalau yang nggak lancar bacanya? Masih terbata-bata, masih terpatah-patah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta' fihi wa huwa syaqqun 'alaihi kana lahu ajran. Ya. Sementara orang yang membaca Al-Qur'an dia terbata-bata, terpatah-patah bacanya. Masih belum lancar, tersendat-sendat, merasa berat, merasa susah. Orang kalau baca Quran terbata-bata itu perjuangannya lebih besar Pak daripada orang yang lancar. Dan ini dapat penghargaan dari Allah Ta'ala dengan apa? Diberikan pahala oleh Allah 2 kali lipat dari pahalanya orang yang lancar membaca Al-Quran. Hebat gak tuh? Ya. Jadi mauan mana? Mau baca Quran lancar dapat pahalanya 1. Ame mau baca Quran terbata-bata tapi pahalanya 2. Kok gedean yang terbata-bata? Nah, penjelasannya begini. Umpama ada orang yang lancar membaca Quran. Dia baca surat, misalnya surat Al-Fatihah dengan lancar. Ini katakanlah misalnya dia membutuhkan waktu 1 menit. Yang lancar. Sementara ada orang yang nggak lancar baca Fatihahnya. Ya, karena nggak lancar, maka dia baca Fatihah ini katakanlah 2 menit. Maka orang yang membaca Quran dengan lancar selama 2 menit, dia bisa membaca surat Al-Fatihah sebanyak 2 kali. Tapi kalau yang nggak lancar membaca Fatihahnya selama 2 menit, dia membaca 1 kali. Jadi sebenarnya apa? Sama aja gitu. Maksudnya begini, nggak dipatahkan semangatnya oleh Nabi buat mereka yang belum lancar membaca Al-Quran. Makanya belajar baca Quran. Ya, oh malu, udah gede, udah tua, nggak bisa baca. Nggak usah malu. Sering saya bilang kalau malu pakai helm. Jadi nggak kelihatan mukanya. Buat ibadah jangan pakai malu-malu. Ya. Lancar nggak lancar baca aja.
Ya, baca. Kenapa? Nanti Quran akan menjadi penolong buat kita pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran akan datang kepada kalian pada hari kiamat menjadi penolong kalian, menjadi penolong buat orang yang membacanya. Berapa banyak pahalanya Al-Quran dibaca? Banyak. Apa dikatakan oleh Nabi? Ya, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Al-Quran, kana lahu hasanah, falahu hasanah, dia dapat satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Satu huruf dikasih pahala 10. Satu huruf itu seberapa? La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Kan tetapi alif satu huruf, mim lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau baca alif lam mim, berapa pahalanya? 30. Itu baru alif lam mim. Gimana kalau baca surat Fatihah? Surat Fatihah hurufnya ada berapa? Ayatnya ada berapa surat Fatihah? Ada 7. Kalimatnya ada berapa? Katanya ada berapa katanya? Katanya ada 27. Kata-kata di dalam surat Al-Fatihah ada 27. Hurufnya ada berapa? Pernah ngitung enggak? Pasti enggak gitu. Yakin deh potongan begini sih enggak pernah makan ngitungin huruf apa. Surat Fatihah hurufnya itu ada 140 huruf. Jadi kalau kita baca surat Fatihah dari awal sampai akhir itu dapat berapa pahalanya? 140 kali 10, 1400 pahala. Baru surat Fatihah. Bagaimana kalau satu Al-Quran? Pernah ngitung nggak berapa huruf Al-Quran seluruhnya? Pasti enggak gitu. Saya aja enggak, bagaimana bapak-bapak? Intinya banyak kita bisa dapetin. Jadi kalau bapak-bapak misalnya baca nun, dapat berapa itu? 10. Baca lagi nun, apa tuh? 20. Nun, gitu ya, nun, 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 terus begitu Pak sampai pegel nih rahangnya. Dapat berapa tuh pahala gitu? Jangan begitu juga. Artinya apa? Begitu besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat orang yang mau membaca Al-Quran. Paham gak paham, ngerti gak ngerti, diamalkan atau tidak, setiap kali kita membaca Quran, setiap kali itu pula Allah berikan pahala kepada kita. Dan pahala itu satu huruf 10 pahala. Itu kalau dibaca di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau dibaca di bulan Ramadan. Makanya banyak para ulama yang biasanya mereka mutolaah, membaca kitab yang membahas tentang ilmu-ilmu. Masuk bulan suci Ramadan, kitabnya minggir dulu. Kitabnya minggir dulu, ganti Qur'annya yang dibaca. Sampai mereka bisa menghatamkan Al-Quran di dalam satu bulan Ramadan berkali-kali. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari misalnya, atau yang kita kenal dengan sebutan Imam Bukhari, ini setiap bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 40 kali. Masih kurang banyak. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu setiap bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Kalau bulan Ramadan ada 30 hari, berarti satu hari beliau hatam 2 kali. 1 kali di waktu siang, 1 kali di waktu malam. Ya kan kita pengikutnya Imam Syafi'i ya. Nah, kalau Imam Syafi'inya 60, kita berapa kali hatam?
Setengahnya paling ya. Ya kurang lebih setengahnya deh gitu. Ya, enggak. Oh, enggak juga. Atau 60 nolnya dibuang kali. Jadi berapa? 6 kali hatam. Enggak juga. Kalau nolnya yang dibuang berarti 6-nya yang dibuang gitu. Jangan. Ambil bagian. Ya, minimal 1 kali. Kalau mau bisa hatam Al-Quran 1 kali selama bulan Ramadan, maka di dalam 1 hari minimal dia membaca 1 juz. Masih berat juga bagaimana? Ya, kalau saya saranin bagaimana? Patungan, Pak. Patungan. Yang punya istri, yang punya suami, patungan berdua. Ya. Berdua hatamin 1 Al-Quran. Berarti 1 orang membaca 15 juz atau setengah Al-Quran. Ya. Atau masih belum bisa juga, ya ajak siapa lagi? Anak. Usahain satu rumah tuh usahain ada 1 kali Al-Quran yang dihatamkan selama bulan suci Ramadan. Ya, kalau nggak kita paksain nggak bisa. Kalau nggak masih susah juga. Yang paling gampang lagi apa? Ikut tadarusan Al-Quran. Ada nggak di sini? Nah, ikut tuh tadarusan Al-Quran. Ya, insya Allah kan kalau tadarusan di masjid itu dalam 1 Ramadan 1 kali hatam tuh minimal tuh. Mestinya tuh. Kebagian juga menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kalau nggak ada usaha dari kita terus kita gembar-gembor ngaku beriman kepada Al-Quran, menjadi imam kita adalah Al-Quran, kita cinta kepada Al-Quran, tetapi apa buktinya? Ngamalin kagak, baca juga kagak. Kalau ngamalin belum bisa, ya nggak apa-apa dulu deh. Memahaminya belum bisa, nggak apa-apa dulu. Minimal bacanya dulu. Baca aja dulu. Masih nggak bisa juga tuh membaca 1 Quran. Nah, surat apaan deh yang bisa dibaca? Tuh baca berulang-ulang. Surat apaan? Surat Kulhu udah pasti itu udah tuh gacoannya orang sini tuh. Kulya kulhu. Ya nggak apa-apa, bagus ayat surat Al-Quran gitu. Cuman yang dengerin kan enak tuh, itu lagi gitu. Ya nggak apa-apa juga. Fatihah baca udah. Dalam 1 hari luangin waktu, atas setengah jam aja dalam 1 hari kita baca Quran yang kita bisa baca. Itu faidahnya akan membesar buat kita. Nanti akan timbul keinginan kita untuk membaca surat yang belum pernah kita baca. Akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa membaca surat yang belum pernah kita baca. Sedikit. Kenapa? Karena ada keinginan, ada kemauan, ada tekad di dalam hati kita. Ketika ada kemauan, ketika ada tekad, maka akan diturunkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk kita membaca, apalagi sampai bisa memahami dan mengamalkan Al-Qur'an ya. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ini mumpung kita masih di bulan suci Ramadan, masih ada 13 atau 12 hari lagi ke depan, manfaatkan waktu ini untuk kita membaca Al-Qur'an sebanyak yang kita bisa baca, sehingga kita berharap nanti pada hari kiamat Al-Qur'an akan menjadi penolong kita di saat kita membutuhkan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.